Shalom Bapak Ibu Guru, Shalom anak-anak SMP dan SMA. Bersyukur hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan saat ini. Kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami bisa memahami, mengerti, dan bahkan melakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tema khotbah hari ini adalah doa Paulus untuk jemaat di Kolose. Ini adalah bagian pertama ya. Kita akan membuka Kolose 1 ayat 9 sampai dengan 11. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu sejak waktu kami mendengarkannya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ini adalah doa Paulus untuk jemaat di Kolose. Doa adalah bagian penting dari kehidupan kekristenan. Doa adalah relasi yang intim kita dengan Tuhan. Doa adalah permohonan yang isinya adalah harapan, permintaan, pujian kepada Tuhan. Jadi doa adalah permohonan yang isinya harapan, permintaan, pujian itu ditujukan kepada Tuhan. Lalu ayat yang ke-9 ini, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Jadi Paulus itu mendengar tentang apa? Di ayat yang 9 kan dikatakan sebab itu sejak waktu kami mendengarnya. Nah, Paulus mendengar apa tentang jemaat di Kolose? Ini ada di ayat keempat. Paulus mendengar bahwa iman mereka bertumbuh di dalam Kristus. Iman jemaat di Kolose itu bertumbuh di dalam Kristus. Yang kedua, hidup mereka saling mengasihi. Yang ketiga, jemaat di Kolose memiliki pengharapan yang benar, yaitu di surga. Meski mereka tinggal di tengah-tengah banyak pengajaran yang salah, jemaat di Kolose ini mengalami pertumbuhan iman, hidup mereka saling mengasihi dan memiliki pengharapan yang benar. Ini adalah cara hidup yang perlu diteladani meskipun dalam kondisi yang sulit, jemaat di Kolose dapat bertumbuh, mereka saling mengasihi dan memiliki pengharapan yang benar. Lalu apa yang didoakan Paulus untuk jemaat di Kolose? Yang pertama, supaya mereka menerima segala hikmat. Jadi yang didoakan Paulus, itu yang pertama adalah supaya jemaat di Kolose itu menerima segala hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat adalah kekuatan ajaib di luar kemampuan manusia, yang membuat manusia menjadi bijaksana. Yang kedua, doa Paulus untuk jemaat di Kolose adalah supaya menerima pengertian dan pemahaman yang benar. Jadi doa Paulus
itu ada dua, yaitu supaya jemaat menerima segala hikmat dan menerima pengertian atau pemahaman yang benar. Menerima itu berarti dia harus ada yang memberi. Jika kalau ada yang memberi, barulah kita bisa menerima. Lalu dari mana sumber hikmat dan pengertian yang benar itu berasal? Kolose 2 ayat 3, segala sumber hikmat dan pengertian yang benar itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Lalu kalau sudah menerima hikmat dan pengertian yang benar, itu untuk apa? Nah, tujuannya untuk apa setelah menerima hikmat dan pengertian yang benar? Untuk mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Orang yang tidak menerima hikmat dan pengertian yang benar, maka tidak mungkin untuk mengetahui kehendak Allah. Jadi, Paulus mendoakan jemaat di Kolose supaya mereka menerima hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Allah dengan sempurna. Jadi tanpa hikmat dan pengertian yang benar dari Tuhan Yesus yang adalah sumber segala hikmat dan pengertian yang benar, maka manusia tidak akan pernah bisa mengetahui kehendak Allah. Mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna sehingga hidupmu layak. Kalimat majemuk ini menggunakan kata hubung sehingga. Nah, kata sehingga ini adalah konjungsi sebab akibat. Ya. Konjungsi sebab akibat itu kalimat pertamanya merupakan sebabnya. Jadi kalimat pertama itu sebab. Dan kalimat yang kedua itu adalah akibat. Mengetahui kehendak Tuhan adalah penyebab. Sedangkan kalimat selanjutnya adalah akibat. Jadi akibat dari mengenal Allah dengan sempurna itu ada 5. Ya. Jadi akibat dari mengenal Allah dengan sempurna. Kalau yang sebelumnya konjungsi sehingga itu menunjukkan akibat. Mengenal Allah memiliki akibat. Ya. Jadi akibat dari mengenal Allah dengan sempurna itu apa? Ada 5 ya. 1, hidupnya layak sebagai orang yang mengenal Allah. Jadi orang yang mengenal Allah dengan sempurna, hidupnya layak, pantas. Itu loh. Orang Kristen hidupnya pantas. Benar. Itu loh, siswa Lentera, SMP Lentera, wah hidupnya layak, hidupnya pantas, sikapnya pantas. Gitu ya. Jadi Paulus mendoakan jemaat di Kolose itu supaya mengenal Allah dengan sempurna, sehingga hidupnya layak sebagai orang yang mengenal Allah. Jadi akibat yang pertama mengenal Allah adalah hidupnya layak di hadapan Tuhan. Yang kedua, akibat dari mengenal Allah dengan sempurna adalah hidupnya berkenan kepada Tuhan. Berkenan berarti menyukakan, menyenangkan Tuhan. Berarti hidupnya berkenan kepada Tuhan berarti taat kepada Tuhan. Jadi akibat mengenal Allah dengan sempurna itu hidup jemaat di Kolose itu berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, taat terhadap Tuhan. Jadi kalau kita ingin hidupnya taat, berkenan kepada Tuhan, maka syaratnya adalah mengenal Allah dengan sempurna. Lalu akibat yang ketiga dari mengenal Allah dengan sempurna adalah melakukan hal-hal yang baik. Jadi melakukan hal-hal yang baik itu akibat dari mengenal Allah dengan sempurna. Kita kalau ingin hidupnya baik,
maka harus mengenal Allah dengan sempurna. Maka Paulus mendoakan jemaat di Kolose supaya mengenal Allah dengan sempurna, sehingga jemaat di Kolose itu mereka melakukan hal-hal yang baik, bukan berasal dari motivasi, bukan dari diri sendiri ataupun dari orang lain, tapi sumber dari melakukan hal-hal yang baik adalah mengenal Allah dengan sempurna. Yang keempat, akibat dari mengenal Allah dengan sempurna adalah bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jadi, pengetahuan yang benar tentang Allah itu mengalami pertumbuhan. Jadi, tidak hanya sebatas ini saja itu. Jadi, mengalami progres. Ya. Jadi, kalau SMP kelas 7, naik kelas 8, naik kelas 9, sama saja, itu berarti tidak mengalami pertumbuhan. Jadi, untuk mengalami pertumbuhan secara rohani, itu syarat mutlaknya adalah harus mengenal Allah dengan sempurna. Yang kelima, kuat dalam menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Mengapa Paulus mendoakan jemaat di Kolose supaya mengenal Allah dengan sempurna, sehingga mereka kuat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar? Karena di jemaat di Kolose itu banyak sekali pengajaran-pengajaran dan perilaku-perilaku yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Sehingga bisa jadi jemaat di Kolose itu mengalami tekanan, sehingga untuk kuat menanggung tekanan, penderitaan, itu harus mengenal Allah dengan sempurna, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada jemaat di Kolose untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Sama, kalau kita ingin kuat, bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, maka syarat mutlaknya adalah kita harus mengenal Allah dengan sempurna. Saya percaya ketika kita mengenal Allah dengan sempurna, maka hidup kita akan layak, hidup kita akan berkenan kepada Tuhan, kita akan melakukan hal-hal yang baik, mengalami pertumbuhan yang benar tentang Allah, dan kita akan kuat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Untuk dapat melakukan kelima hal tadi, itu hanya bisa didapat dari pengenalan akan Tuhan dengan sempurna. Ya, jadi kelima-limanya tadi itu akibat dari pengenalan akan Tuhan. Hanya didapat melalui pengenalan akan Tuhan dengan sempurna. Nah, untuk mengenal Allah dengan sempurna, kita harus memiliki hikmat dan pengertian yang benar, dan satu-satunya sumber hikmat dan pengertian yang benar adalah Tuhan Yesus. Jadi tidak ada di tempat lain yang memiliki hikmat dan pengertian yang benar. Satu-satunya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Memiliki pengertian dan hikmat yang benar itu membuat kita menjadi mengenal Tuhan dengan sempurna. Mengenal Tuhan dengan sempurna membuat kita menjadi hidup yang layak, hidup berkenan, melakukan hal-hal yang baik, mengalami pertumbuhan pengenalan yang benar tentang Allah, dan dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Pertanyaan untuk refleksi. 1. Apakah saya sudah menerima hikmat dan pengertian yang benar? Lalu kalau sudah, apa buktinya? Kalau belum, mengapa? Yang kedua, apakah saya sudah mengenal Allah dengan sempurna? Apa buktinya? Ini pertanyaan refleksi yang bisa di-sharingkan melalui KTP kita masing-masing ya. Kasih dan cinta tanpa bukti adalah omong kosong. Selamat ber-KTP, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Paulus mendoakan jemaat
di Kolose supaya menerima hikmat dan pengertian yang benar untuk mengenal Tuhan dengan sempurna, sehingga melalui pengenalan yang sempurna ini, hidup jemaat di Kolose, hidup kami yang saat ini benar-benar layak di hadapan Tuhan. Hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami mampu melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang baik. Kami mengalami pertumbuhan pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan kami bisa menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setelah ini kami akan berKTP bersama-sama, kiranya Tuhan tetap menolong kami bisa saling berbagi dan saling menguatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.